Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustino. Saya dari semester 1 TRKP kelas pagi B. Jadi di video kali ini saya akan meresum materi bab 4 tentang mengintegrasikan iman Islam dan insan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman dan insan dalam membentuk Islam kamil. Jadi menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, yang artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yang artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, yaitu Asmaul Husna. Nah, selanjutnya kita masuk kedua, yaitu menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan insan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dalam sikap insan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam. Oleh karena itu, orang yang bersikap insan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang mukmin lain. Dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibanding muslim yang lain. Jika makna iman itu sekadar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Jadi, tidak ada seorang manusia pun yang kafir. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, "Kami telah berislam." Nah, selanjutnya C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan insan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk Islam kamil. Para sufi dan filsuf muslim menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menyebut insan kamil. Ada yang mengistilahkannya dengan manusia sufi, manusia multidimensi, citra Adam, dan istilah-istilah lainnya. Akan tetapi, substansi pembicaraannya sama, yakni tentang manusia sempurna atau disebut dengan insan kamil. Insan kamil atau yang disebut dengan manusia sempurna pertama kalinya diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonster-monsterannya. Konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonster-monsterannya dalam membentuk insan kamil. Selain Ibnu Arabi, sekurangnya ada dua syekh yang menyusun konsep insan kamil, yakni Syekh Al-Jili dan Syekh Fadullah. Nah, secara umum pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani, atau dimensi lahir dan batin. Tentang konsep dimensi jasmani atau dimensi lahir dan batin, atau dengan sebutan-sebutan lainnya, tubuh atau badan, mungkin tidak terdapat perbedaan-perbedaan karena dimensi ini paling tampak di depan mata dan mudah diobservasi. Namun, dimensi rohani atau dengan sebutan lainnya, dimensi jiwa batin atau hati, merupakan yang paling rumit sehingga dalam pandangan filsuf dan sufi, muslim pun terdapat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kontradiktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke D. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Nah, dengan membangun argumen ini insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini menunjukkan didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, menantang agama yang paling keras,
zalim dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih mempertaruhkan bau hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa, ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam membentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, mempunyai potensi bertuhan dan taat beragama. Tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkan ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang term atau yang disebut dengan manusia, ternyata untuk dapat selamat kembali ke Tuhan atau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melepaskan kemanusiaan dalam arti al-bashar, al-insan, dan an-nas. Kita harus mencapai derajat insan kamil, tidak hanya mengejar dunia tetapi akhirat. Selingkan kedua itu. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke E, mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan insan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, manusia-manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi, hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menatapi tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga, sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, muttamainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yakni jasad, hati, roh, dan syir, atau yang disebut dengan rasa. Pada manusia yang telah mencapai martabat insan kamil, keempat unsur manusia atau jasad atau raga, hati nurani, roh, dan rasa fungsi menjalankan kehendak ilahi. Hati nurani menjadi rajanya, bercahaya karena selalu mengingat-ingat Tuhan. Sedangkan akal menjadi perdana menterinya yang selalu berusaha membantu kinerja jasad, roh, dan selalu beribadah dan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya. Terus menanamkan karakter taubat sehingga benar-benar merasakan bahwa Anda adalah orang yang paling melakukan berbuat dosa dan kesalahannya. Lalu untuk selalu berbangkit dan beristighfar. Nah, selanjutnya yaitu F, rangkuman tentang bagaimana menjadi insan kamil. Start awal untuk menjadi insan kamil, nafsu kita harus diusahakan mencapai tangga nafsu keempat, nafsu mutmainnah. Setelah mencapai tingkatan nafsu ini, nanti Tuhan sendiri yang akan menaikkan diri kita ke tangga nafsu yang lebih tinggi, sehingga nafsu kamilah, insan kamil, dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yakni jasad atau yang disebut dengan raga, hati, roh, dan syir atau rasa. Keempat unsur manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat-ingat Tuhan. Karena hati nurani menjadi rajanya, maka secara otomatis raganya yang menjalankan syariatnya. Hatinya menjalankan tarekat, rohnya menjalani hakikat, dan syir atau rasanya mencapai maghfirah. Jika sudah secara benar menjalankan keempat unsur manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan ibadah dan amal sosial, termasuk berakhlak yang baik, sekaligus mengikis karakter-karakter yang buruk atau sombong, bangga diri, atau ria, menghendaki kebaikan dirinya, dibicarakan orang, iri dengki, marah, dendam, dan karakter-karakter buruk lainnya. Terima kasih. Baiklah, itu hasil resumen saya bab 4 tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan insan dalam membentuk insan kamil. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.